Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya beserta kelompok saya akan membahas tentang trik mendirikan usaha. Sebelumnya saya akan perkenalkan. Kami berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pendidikan matematika 2 tahun 2018. Nah, di sini saya akan perkenalkan dulu nama kelompoknya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Aisyah Nulis. Yang kedua Hasan Effendi, dan yang ketiga Nur Asli. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, dasar memulai usaha. Sebelum kita memulai usaha, baiknya kita mengenal dasar memulai usaha terlebih dahulu. Pertama itu kita harus mencari sesuatu yang kita sukai. Melakukan sesuatu yang disukai tentu sangat menyenangkan, apalagi jika memperoleh keuntungan berupa uang. Yang kedua, melihat situasi pasar. Setelah kita menemukan sesuatu yang kita sukai, kemudian kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jika usaha yang kita jalankan ini sesuai dengan kebutuhan pasar, maka usaha yang kita ambil ini sudah tepat atau sudah baik. Yang ketiga, mencari informasi tentang pesaing. Jika informasi tentang pesaing sudah diketahui dengan baik, maka kemampuan usaha bisa diukur. Lanjut, menentukan jenis usaha. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan untuk menentukan jenis usaha ini. Yang pertama itu minat atau bakat. Minat atau bakat ini pasti sudah ada timbul dalam diri seseorang, di mana ketertarikan pada satu bidang sudah tertanam dalam dirinya. Minat juga dapat tumbuh setelah mempelajari berbagai cara. Yang kedua itu modal. Modal dalam arti luasnya itu dapat diartikan uang, di mana untuk memulai usaha terlebih dahulu kita perlukan sejumlah uang. Dalam arti sempit, modal dapat dikatakan sebagai keahlian seseorang. Dengan keahlian tertentu, seseorang dapat bergabung dengan mereka yang memiliki modal yang untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga itu waktu. Waktu adalah masa seseorang untuk menikmati hasil usahanya tersebut. Jadi setiap usaha itu memiliki masa yang berbeda. Ada yang dalam jangka waktu pendek, ada yang dalam jangka waktu panjang, dan ada yang menengah. Yang keempat itu laba. Laba ini ada besarnya margin laba yang diinginkan. Dimana dalam hal laba yang perlu diperhatikan adalah Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan visi dan misi. Visi menunjukkan arah strategi perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang, sehingga akan menuntun pengarahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian berbagai tujuan tersebut. Visi yang dibuat oleh perusahaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan misi perusahaan. Dalam arti strategis, yang dinyatakan di dalam visi masih berada di dalam lingkup usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Secara singkat, kita bisa bilang visi itu lebih menggambarkan what do you want to become, apa yang ingin dilakukan perusahaan ini ke depannya, seperti step-step ke depannya atau langkah-langkah yang akan diambil untuk kebijakan perusahaan ke depannya. Misi lebih mewujudkan tentang what is our business, yaitu apa bisnis kita. Lebih menekankan pada bisnis yang bakal dibangun. Selanjutnya kita akan membahas tentang modal usaha. Banyak orang yang terkendala di modal jika ingin mendirikan usaha, baik itu modal berbentuk uang atau yang berbentuk barang. Berikut ini ada beberapa tips dan trik mendapatkan modal usaha yang ditulis oleh Jamil pada buku yang dibuatnya. Pertama, pinjaman dari bank dengan jaminan. Pinjaman dari bank dengan jaminan ini memiliki syarat dan ketentuan untuk mengikutinya. Misalnya,
surat tanah, atau hal-hal yang lainnya yang bisa dijadikan jaminan. Dan pinjaman ini mendapat dikenakan bunga istilahnya. Yang kedua, pinjaman dari bank tanpa anggunan. Maksudnya di sini yaitu kita meminjam tanpa ada syarat-syarat seperti surat tanah tadi. Tapi kelemahannya di sini bunganya itu lebih besar. Yang ketiga, memakai tabungan. Kalau memakai tabungan nih biasanya lebih aman daripada pinjam-pinjam di bank, karena kan uang kita sendiri juga. Jadi kalau mulai usaha tuh nggak terlilit utang lah, istilahnya terbebani utang. Yang keempat, menjual aset. Menjual aset ya apa yang kita ada kita jual dijadikan modal untuk usaha gitu. Kelima, menggadaikan aset seperti ya ada mobil masukkan kepada penggadaian atau ya seperti itulah kurang lebih. Yang keenam, pinjaman dari teman atau saudara. Cara ini merupakan cara aman daripada harus meminjam di bank, karena biasanya ya saudara kan nggak lah kasih bunga kali. Yang ketujuh, ikuti pelatihan. Banyak lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi seperti kredit usaha rakyat itu ngadakan latihan. Setelah ikut latihan biasanya itu dikasih modal usaha gitu. Setelah latihan training baru dikasih modal usaha untuk membuat usaha sendiri. Yang ke-8, joint venture. Venture merupakan modal usaha yang dapat dengan cara mengajak teman atau saudara untuk membuka usaha bersama dengan modal bersama atau patungan. Usaha sama-sama. Yang ke-9, modal dari konsumen. Ada juga cara mendapatkan modal dari calon konsumen. Cara ini dapat dilakukan dengan meminta uang muka. Uang muka tersebut dapat dipergunakan sebagai modal sampai pekerjaan atau usaha kita ini mulai berjalan lah. Yang ke-10, franchise atau waralaba. Maksudnya adalah usaha kerjasama antara pihak usaha dengan pelaku usaha. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan pemilik usaha akan menyediakan semua fasilitas dan modal yang kemudian akan dijalankan oleh pelaku usaha. Yang terakhir yaitu sponsor dari website. Nah, ini cara yang paling sering kita lihat nih, kalau misalnya ada artis atau public figure atau sekarang bisa dibilang pokoknya yang sering-sering endorse di Instagram tuh lah gitu. Jadi yang uang dari endorse itu dijadikan modal usaha. Ya, ini saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, trik yang selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi ini memiliki ciri-ciri dan juga tujuan. Ciri-cirinya itu ada 3, yakni khas, baru, dan juga terencana. Apa yang dimaksud dengan khas? Yang dimaksud dengan khas di sini ialah ide atau gagasan tersebut dikatakan memiliki nilai inovasi atau bisa dikatakan inovasi jika dia memiliki satu ciri khas yang bisa membedakan ide tersebut dengan ide-ide lainnya. Nah, jika dia memiliki kesamaan dengan ide yang lainnya, berarti dia tidak memiliki ciri khas, dan itu bukan dikatakan sebuah inovasi. Yang kedua yaitu baru. Sebenarnya ini hampir mirip dengan khas, namun setiap inovasi haruslah berupa ide atau gagasan yang memang belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan sebelumnya. Jadi suatu ide tersebut masih hangat atau bisa dikatakan fresh from the brain. Dan yang ketiga yaitu terencana. Apa yang dimaksud dengan terencana? Sebuah inovasi merupakan suatu ide atau gagasan. Nah, ide itu pastinya difikirkan
secara matang dan juga direncanakan secara matang juga. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dengan penuh perencanaan untuk mengembangkan suatu usaha. Nah, jadi inovasi tersebut memang merupakan suatu ide atau gagasan yang sudah terencana, terstruktur dari awal, dan sudah dipikirkan secara matang apa akibatnya dan segala macam resiko yang akan dihadapi jika menerapkan inovasi tersebut. Jika pengusaha melakukan sebuah inovasi, pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Kualitas produk yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut. Yang kedua yaitu untuk menciptakan pasar baru, karena sifat manusia itu mudah bosan. Jadi jika kita ingin sukses dalam berwirausaha, kita harus menciptakan pasar baru untuk memenuhi keinginan para konsumen di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu untuk memperluas jangkauan produk. Nah, ini untuk memperluas jangkauan produk agar produk yang kita produksi itu dapat dikonsumsi oleh banyak kalangan, baik itu kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Jadi kita harus membuat suatu inovasi agar produk kita bisa mencapai pada tingkat tersebut. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari inovasi adalah untuk menyesuaikan usaha dengan perkembangan zaman, yang mana kita bersama saat ini zaman sudah sangat berkembang dan teknologi sudah semakin canggih. Jadi kita sebagai pengusaha harus mampu untuk mengimbangi zaman yang seperti sekarang ini. Nah, contoh dari inovasi tersebut yaitu yang pertama perkembangan telepon, yang mana kita ketahui bersama bahwa pada zaman dulu telepon itu tidak bisa dibawa kemana-mana dan juga tidak sesimpel sekarang. Dan yang sekarang telepon semakin berkembang dengan diluncurkannya telepon genggam atau handphone yang dapat dibawa kemana-mana dan simple, bisa kita bawa dengan dimasukkan ke dalam kantong saja sudah cukup. Nah, contoh inovasi yang selanjutnya ialah pesawat terbang, yang mana dulu pesawat terbang hanya waktu awal-awal penemuannya hanya bisa mengangkut sekitar puluhan orang. Nah, sekarang pesawat sudah bisa mengangkut sekitar ribuan orang. Nah, contoh inovasi selanjutnya ialah air conditioner atau AC, atau kita biasa menyebutnya dengan pendingin ruangan. Nah, dulu AC itu hanya digunakan untuk mendinginkan ruangan. Namun seiring perkembangan zaman dan seiring berkembangnya teknologi, sekarang AC udah ada yang bisa untuk membunuh bakteri yang ada di ruangan dan juga membunuh berbagai jenis nyamuk yang ada di ruangan kita. Nah, tips yang selanjutnya ialah motivasi berwirausaha. Nah, motivasi ini sangatlah penting bagi para kaula muda khususnya yang ingin mendirikan suatu usaha ataupun sudah membangun usaha, karena motivasi ini adalah salah satu kunci dari keberhasilan suatu usaha. Nah, karena apa motivasi itu penting? Karena motivasi ini memiliki beberapa faktor yang mana faktor ini akan menunjang keberhasilan usaha yang kita jalani. Faktor itu yang pertama yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Jika pengusaha memiliki visi dan tujuan yang jelas, maka dia akan berusaha terus-menerus dan pantang menyerah untuk menggapai visi tersebut. Apapun yang terjadi, dia akan melakukan yang terbaik demi capai visi tersebut. Gitu. Yang kedua, faktornya ialah inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, namun terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga yaitu berorientasi pada prestasi.
Itu artinya pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu, segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Faktor yang berikutnya yaitu berani mengambil resiko. Seorang pengusaha harus berani mengambil resiko. Karena apa? Karena dalam menjalankan suatu usaha pasti ada banyak risiko yang menanti di depan sana. Oleh karena itu, sifat ini harus ada dalam diri seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk waktu. Faktor yang berikutnya ialah kerja keras. Nah, seorang pengusaha harus memiliki sifat ini, bekerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu. Di mana ada peluang, di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja keras, merealisasikan semua ide-idenya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Itu adalah mindset seorang pengusaha. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. And that's all. Thank you for watching. Semoga materi yang kami kelompok 2 bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.